SWT. Alhamdulillah, hari ini saat ini Allah SWT masih berikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah SWT, salat subuh dengan berjamaah. Dengan bersyukur semoga Allah juga istiqomahkan dalam salat-salat lain, khususnya yang 5 waktu ini kita bisa dijaga oleh Allah dengan berjamaah di mana aja, ya, kapan aja, dalam keadaan apa aja, di mana di tempat azan dikumandangkan, di musola, di masjid, dan mungkin di tempat di mana kita bekerja ini, sehingga Allah jaga iman kita, Allah jaga diri kita, sehingga Allah SWT nanti mudahkan kita untuk menghadap kepada Allah SWT. Dan kita luangkan waktu beberapa saat untuk mendengarkan hadis tentang keutamaan Al-Quran dari kitab Fadilah Amal, keutamaan Al-Quran. Keutamaan khusus hafiz Al-Quran. Hadis ke-12 dari Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu, ia berkata, aku mendengar baginda Nabi SAW bersabda, seandainya Al-Quran diletakkan dalam kulit, lalu kulit itu dicampakkan ke dalam api, niscaya ia tidak akan terbakar. Diulang dari Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu, ia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, seandainya Al-Quran diletakkan dalam kulit, lalu kulit itu dicampakkan ke dalam api, niscaya ia tidak akan terbakar. Hadis riwayat Darimi. Faedah, ada 2 pendapat dari para ahli hadis mengenai maksud hadis di atas. Sebagian berpendapat bahwa kulit yang dimaksud kulit pada umumnya yaitu kulit-kulit binatang, sedangkan api ialah api dunia ini. Hal ini menunjukkan mukjizat khusus pada zaman baginda Nabi SAW, sebagaimana mukjizat para Nabi alaihissalam terdahulu. Pendapat lain mengatakan maksud kulit adalah kulit manusia dan apinya adalah api neraka. Menurut pendapat ini, hadis tersebut berlaku secara umum, tidak terbatas pada waktu tertentu. Jadi jika seseorang hafiz Al-Quran karena dosa-dosanya dilempar ke neraka, maka api neraka tidak akan membakarnya. Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz ma masyattuhu nar, tidak disentuh oleh api. Mula Ali Qori rahmatullah alaih mengutip dalam Syahru Sunnah dari riwayat Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu yang memperkuat pendapat kedua di atas, yaitu selalulah menghafal Al-Quran karena Allah SWT tidak mengazab hati yang di dalamnya terdapat Al-Quran. Hadis ini sangat jelas dan merupakan nas, punya makna yang pasti. Oleh sebab itu mereka yang menganggap bahwa penghafal Al-Quran adalah sia-sia, demi Allah SWT hendaknya mereka merenungkan fadilah menghafal Al-Quran ini. Satu fadilah ini sudah cukup bagi seseorang untuk menyerahkan jiwa raganya demi menghafal Al-Quran. Sebab siapakah orang yang tidak berdosa dan dapat memastikan bahwa ia akan terhindar dari api neraka. Disebutkan dalam Syarah Ihya, termasuk di antara orang-orang yang akan berada di bawah lindungan arsy Allah SWT pada hari kiamat yang penuh dengan huru-hara ketika seluruh manusia dalam keadaan panik adalah hafiz Al-Quran. Imam Dailami rahmatullah alaih meriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu, para hafiz Al-Quran akan berada di bawah naungan Allah SWT bersama para nabi alaihissalam dan orang-orang soleh. Inilah yang setelah kita dengarkan satu hadis tentang keutamaan hafiz Al-Quran. Alhamdulillah, semoga setelah membaca di sini kita ada niat, semoga minimal anak kita bisa menjadi hafiz Quran. Kalau anaknya sudah kelewat, mungkin cucu-cucunya.
Nah, cucu-cucunya kita doakan semoga adalah salah satu dari keluarga kita ini ada yang menjadi hafiz Al-Quran. Dan yang terpenting dalam hari-hari kita belajar Al-Quran ini, ada satu ulama mengatakan, menyampaikan dalam niat kita belajar Al-Quran ini, niat pertama adalah untuk menjadi hafiz Al-Quran. Hatta hafiznya mungkin cuma 10 surat, hafiznya 20 surat, mungkin bisa hafiz 1 juz atau 2 juz, minimal kita niatkan untuk menjadi hafiz Al-Quran. Alhamdulillah, yang membaca baik, yang mendengarkan baik, ada yang lebih baik yang bisa mengamalkan dan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.